Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai untuk selama-lamanya tentu bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi, karena tidak jarang orang yang ditinggalkan merasa hidupnya tidak utuh lagi, dan ada bagian dari hidupnya yang terasa hilang. Kita kehilangan orang yang selalu memberi perhatian kepada kita, yang menolong kita ketika kita mengalami kesusahan, yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, dan kita kehilangan seseorang yang mengasihi dan mencintai kita. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah untuk kita jalani. Namun, walaupun demikian bukan berarti ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita menjadi kehilangan segalanya. Karena sebagai orang yang percaya, kita meyakini bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit yang kita alami, dan mengubah masa-masa sulit itu menjadi pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Asal kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada saat ini, kita akan belajar tentang apa yang menjadi bagian kita ketika kedukaan menghampiri kehidupan kita. Bagian kita yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Orang yang letih lesu adalah seperti orang yang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, atau seperti pepatah yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Sedangkan orang yang berbeban berat adalah orang yang dalam hidupnya terpaksa harus bekerja keras sampai kelelahan, atau orang yang ditimbuni beban sampai tidak mampu lagi memikulnya. Apakah Anda sedang dalam kondisi seperti ini? Jika demikian, Tuhan Yesus memanggil Anda untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya sekedar membebaskan kita dari segala beban, melainkan Tuhan Yesus menawarkan sebuah hubungan yang olehnya kita dapat beristirahat dan disegarkan kembali untuk melanjutkan hidup. Bagian kita yang kedua adalah memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi, jika kita datang kepada Tuhan, meletakkan beban kita, beristirahat, disegarkan kembali, justru untuk memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Beban berasal dari sikap mengasihani diri, menenggelamkan diri dalam duka cita dan tuntutan orang lain. Beban itu menyakitkan atau bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Bila beban terasa menyakitkan dan bisa menghancurkan kehidupan kita, maka sebaliknya dengan kuk. Kuk yang dipasang oleh Tuhan sama sekali tidak menyakitkan, bahkan justru membuat hidup kita menjadi ringan. Karena kuk bagi orang percaya adalah prinsip-prinsip firman Tuhan
yang dilihat dari sudut pandang yang benar. Memasang kuk Kristus juga berarti menempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang tunduk kepada prinsip firman Tuhan dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Karena dengan berlaku demikian, maka beban kita akan menjadi ringan, karena kita akan menariknya bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kuk yang dipasang Tuhan bukan saja enak, melainkan juga penuh dengan anugerah. Memikul kuk dalam konteks kedukaan adalah berhenti mengasihani diri, menolak untuk terus dikuasai oleh duka cita, dan dengan anugerah Tuhan mulai menerima kenyataan bahwa orang yang kita kasihi sudah tidak bersama kita lagi. Pada akhirnya kita tinggal memilih akan terus memikul beban kita dan membiarkan hidup kita hancur, atau meletakkannya di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Dan sebagai gantinya, kita memikul kuk yang dipasang olehnya dan menjadi kuat. Kiranya ini menjadi perenungan yang menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.